Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab pada hari ini kita semuanya masih diberikan, dianugerahi kesehatan, kesempatan dan juga umur yang panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa hadir dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid kita ini. Namun yang paling penting, yang paling besar kemanfaatannya bagi kita adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang Allah sematkan di dalam hati kita, yang insya Allah akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat serta salam kita sanjungkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini khotib juga berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal-amal yang mulia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita jaga, kita laksanakan sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat kali ini khotib membawakan judul yaitu tentang ghosab atau mengambil atau memiliki harta orang lain tanpa seizinnya. Di dalam agama kita, bahwa agama kita sangat menghargai hak kepemilikan, baik itu oleh individu maupun secara umum. Dalam Islam, kepemilikan ini diatur secara jelas, baik kepemilikan pribadi maupun secara umum. Terdapat batasan-batasan juga serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam memperoleh dan memanfaatkan harta yang dimiliki secara pribadi maupun umum, baik itu melalui akad jual beli, waris, hibah maupun juga wakaf. Maka Islam mengakui hak kepemilikan ini guna juga untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kemaslahatan dirinya maupun keluarga. Adapun hak milik umum di dalam agama kita, bahwa hendaknya kepemilikan umum atau harta umum itu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga di dalam agama kita bahwa kepemilikan ini sangat dijaga, dihargai, sehingga tidak seorang pun
diizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau mengambil harta milik orang lain tanpa seizinnya, baik itu melalui pencurian atau merampok atau menipu ataupun juga ghasab. Adapun yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu terkait dengan ghasab, di dalam agama kita telah disebutkan bahwa ghasab itu adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara zalim atau tanpa izin, baik itu berupa barang maupun memanfaatkan. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa ghasab adalah mengambil hak orang lain atau harta orang lain, milik orang lain secara paksa atau tanpa izin. Sehingga di dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa mengambil yang dimaksud dalam ghasab ini adalah mengambil secara terang-terangan. Berbeda dengan pencurian. Maka pencurian ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga pemiliknya tidak mengetahui. Tetapi ketika ghasab ini dilakukan, maka orang melakukannya itu bisa secara terang-terangan di depannya maupun di belakang. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, la yahillu li amrihi muslimin ayyakhudha mala akhihi bi ghairi haqqi wa dzalika lima haramallahu azza wa jalla malal muslimi 'alal muslim. Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya tanpa hak izinnya. Dan karena itulah Allah Azza wa Jalla mengharamkan harta seorang muslim atas muslim yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, dari penjelasan Rasulullah tersebut, maka kita pun dapat mengambil kesimpulan bahwa perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa izin, maka di dalam agama kita adalah terlarang. Maka sehingga dalam hal ini orang yang mengambil hak orang lain tanpa seizin tadi atau tanpa sepengetahuan yang memilikinya, maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dalam ayat ini jelas bahwa siapapun yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarah, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga amal perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang, maka pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menemui hasil dari apa yang dia lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam risalah yang di dalam perkataannya atau sabdanya, beliau mengatakan bahwa batu hasil ghasab di dalam rumah, bahan bangunan, tembok rumah menjadi sebab jaminan atas kerobohannya. Di dalam hadis ini pun juga disebutkan bahwa mengambil walaupun itu hanya batu yang kemudian dijadikan sebagai bahan bangunan rumahnya, itu pun akan menjadi sebab kerobohan rumah yang dia bangun tersebut, dan menegaskan bahwa ini adalah bentuk haramnya perbuatan mengambil barang orang lain tanpa seizin. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa sebenarnya akibat dari perbuatan mengambil hak orang lain tanpa izinnya atau tanpa keridhaan orang tersebut? Maka di dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda,
siapa yang mengambil harta seorang mukmin secara ghasab tanpa hak izin, Allah tidak akan menghilangkan arar perintang darinya, membenci amal-amal baik dan bajiknya, dan kebaikan-kebaikannya tidak akan ditulis hingga dia bertaubat dan mengembalikan harta yang telah diambilnya itu kepada pemiliknya. Alangkah besarnya akibat yang diterima oleh orang yang ghasab kepada orang lain. Yang pertama tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan aral merintang, hambatan-hambatan yang mungkin oleh orang tersebut akan diterima. Kemudian juga di dalam hadis tersebut bahwa Allah sangat membenci amal baiknya, amal kebajikannya. Karena apa? Perbuatan ghasab yang dia lakukan. Dan juga yang sangat menyedihkan bagi pelaku ghasabnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menulis, tidak akan menerima amal kebaikannya sehingga dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha untuk mengembalikan hak orang lain yang telah diambilnya atau meminta keridhaannya. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang mengghasab tanah orang lain secara zalim, dia akan menemui Allah Taala sedangkan dia murka kepadanya. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada orang-orang yang melakukan ghasab, meskipun itu kepada keluarganya ataupun kepada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'adana bi ziyadati liman syakar wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadadil gharar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu annakum ghadan bayna yadayillahi mawqufuhu wa bi a'malikum majziyuna wa an af'alikum muhasabun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara kulla ummatin jaziyatan kullu ummatin tud'i ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Allahumma warsu an kulli sahabati ajma'in wattabi'ina warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa rafa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'ati wa balligh jami'il muslimina min khairat darain ma yu'amiluna wa syurr wa fi ihsanika ala baldadina hadi wa sa'ir biladil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.